Di fase awal bermain Honkai Star Rail, satu hal yang langsung terasa istimewa adalah bagaimana game ini memperkenalkan companion mission. Misi yang secara khusus berfokuskan pada kisah para karakter yang bisa kita mainkan. Setelah Herta Space Station, yang berfungsi sebagai pengenalan dunia dan mekanik dasar, Jarilo 6 hadir sebagai arc besar pertama yang benar-benar mengajak kita menjelajahi dunia Honkai Star Rail. Disinilah cerita mulai melebar, karakter-karakter mulai diperdalam dan konflik terasa lebih personal. Jarilo 6 bukanlah sekedar planet beku yang terjebak dalam internal freeze. Di balik salju, reruntuhan, dan konflik politik di Belobog, ada orang-orang yang masih berusaha hidup, peduli, dan melindungi sedikit kehangatan yang mereka miliki. Dan melalui companion mission inilah, Honkai Star Rail benar-benar memberi ruang bagi mereka untuk bernafas, menjadikan Jarilo 6 bukan hanya sebuah latar cerita, tetapi rumah bagi kisah-kisah manusia yang menyentuh. Pertama adalah Hook. Kisah Hook mengingatkan kita bahwa bahkan di tempat paling keras sekalipun, anak-anak tetap bermain, bermimpi, dan berpura-pura menjadi pahlawan. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Hook dan ayahnya, First Man. Hubungan sederhana tapi sangat hangat. Bagi mereka berdua, satu sama lain adalah harta yang paling berharga. Semua bermula ketika alat pendeteksi milik First Man untuk menambang dicuri. Alat itu bukan sekedar barang kerja. Bagi Hook, itu adalah harta karun ayahnya. Kita pun membantu First Man mendapatkannya kembali, dan dari sinilah cerita berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih personal. Hook dan First Man ternyata memiliki hari ulang tahun yang sama. Bukan karena tanggal yang sebenarnya, melainkan karena First Man tidak ingat kapan ia mengadopsi Hook. Jadi ia memutuskan untuk berbagi hari yang sama, agar mereka bisa merayakannya bersama. Duanya diam-diam berusaha memberikan hadiah terbaik satu sama lain. Dan disinilah momen paling menyentuh terjadi. First Man menjual alat pendeteksi yang sudah rusak untuk membeli aksesoris bagi boneka kesayangannya Hook. Sementara itu, Hook menjual beruangnya sendiri demi membeli suku cadang untuk memperbaiki alat ayahnya. Pada akhirnya, hadiah-hadiah itu menjadi nyaris tidak berguna. Namun justru dari situ kita melihat betapa miripnya mereka. Benar-benar seperti ayah dan anak. Bagi First Man, alat apapun bisa rusak atau tidak berguna. Tapi Hook-lah harta yang sebenarnya. Momen ini terasa sederhana tapi sangat mudah membuat mata berkaca-kaca. Di sisi lain kita juga melihat interaksi kecil dengan penyihir tua Underworld, Natasha. Ia punya kebiasaan memberi boneka beruang kepada anak-anak yang berperilaku baik, dengan harapan bisa menghadirkan sedikit senyum di dunia yang keras ini, terutama bagi anak-anak panti asuhan. Boneka beruang itulah yang menarik perhatian Hook dan membuatnya berusaha bersikap baik, walaupun tentu aja setelah mendapatkannya Hook perlahan kembali ke sifat lamanya. Jika Hook mempresentasikan masa kanak-kanak, maka Natasha adalah wujud dari tanggung jawab. Sebagai dokter di Underworld, Natasha terus-menerus dipaksa memilih antara melakukan hal yang benar dan hal yang mungkin. Ia memikul beban emosional dari setiap nyawa yang tidak bisa ia selamatkan, dan setiap kompromi yang harus ia buat demi menjaga orang-orang tetap hidup. Namun, companion mission Natasha bukan hanya soal pasien, bukan hanya soal profesi, melainkan tentang keluarga dan luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Cerita ini dimulai ketika Natasha merasa ada yang tidak beres. Beberapa pasiennya berhenti melakukan kunjungan lanjutan karena mereka memilih bergantung pada sebuah mutual aid society misterius. Setelah diselidiki, kelompok ini ternyata adalah penipu yang memanfaatkan sisa-sisa obat ajaib ilegal. Dan kebenaran paling mengejutkan pun terungkap. Obat itu merupakan hasil eksperimen gagal tentang imunitas terhadap Blizzard yang diciptakan oleh orang-orang yang paling Natasha kenal, Vash, kakaknya yang telah lama hilang. Obat tersebut bukanlah penyembuh. Efek sampingnya mengerikan, kehilangan ingatan, kerusakan tubuh, bahkan kematian. Tragedi inilah yang menghancurkan hubungan mereka. Natasha tak sanggup menerima kenyataan bahwa kakak hangat yang ia kenal bisa terjerumus sejauh itu. Ia mengusir Vash dari Underworld, memutus hubungan mereka, dan membiarkannya pergi tanpa arah. Namun sekeras apapun keputusan itu, darah tetaplah darah. Dalam perjalanan menemani Natasha mengunjungi orang tuanya, ia bertemu kembali dengan ibunya dan mengetahui bahwa ayahnya telah lama meninggal dunia. Ia juga mengetahui satu hal yang lebih menyakitkan. Fudge terus mengirimkan surat untuknya, surat-surat yang tak pernah sampai. Di titik itu, rasa rindu yang selama ini terkubur kembali muncul. Natasha tahu bahwa perbuatan kakaknya tetap harus dihukum, namun empati dan kasih sayang terhadap keluarga tak pernah benar-benar hilang. Perjalanan berlanjut ke hamparan salju yang dingin dan sunyi. Di sana mereka bertemu dengan pasukan patroli dan mengetahui kebenaran lain yang menyentuh. Fudge diam-diam membantu mereka meningkatkan ketahanan tubuh terhadap dingin, meski hanya sementara. Kakaknya tidak pernah berhenti mengejar mimpinya. Ia ingin membantu warga Belobog agar bisa bertahan lebih lama di dunia yang membeku ini, agar mereka bisa menjangkau lebih banyak tempat di planet yang kejam ini.
Namun kini Vash telah tiada. Yang tersisa hanyalah warisannya dan rasa kehilangan yang terus hidup di hati Natasha. Ia merenungkan keputusannya di masa lalu, bertanya-tanya apakah pengusiran itu adalah pilihan yang tepat. Tapi masa lalu tak bisa diubah. Yang bisa Natasha lakukan sekarang adalah melanjutkan penelitian tersebut dengan cara yang benar demi menyelamatkan orang lain dan menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi kakaknya. Masih di Underworld, kita diperkenalkan dengan seorang karakter baru melalui Scylla, Luka, seorang juara tinju. Namun Luka bukanlah bertarung hanya untuk dirinya sendiri, ia bertarung untuk para penggemarnya, untuk menjadi lebih kuat, bahkan sampai berani menantang Svarog. Meski selalu kalah, Luka tidak pernah menyerah. Tekadnya yang terlalu keras kepala bahkan membuat Natasha dan Scylla merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa penasaran membawa kita mengikuti Luka secara diam-diam, bahkan hampir ketahuan oleh Hook, yang tentu aja jadi momen kecil yang lucu. Tapi di balik semua itu, kita akhirnya menemukan kebenaran yang menyedihkan. Luka terus bertarung karena sebuah janji. Ia adalah sumber inspirasi bagi seorang anak bernama Marge. Marge terus berjuang melawan penyakitnya karena terinspirasi oleh Luka. Bermimpi menjadi kuat, membantu membersihkan monster, menjadi juara Boulder Town, menantang Svarog dan mendapatkan pengakuan darinya. Disambut tepuk tangan dan melihat orang-orang bebas dari penderitaan. Namun semua itu hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang hanya bisa ia bayangkan dari ranjangnya. Meski begitu, Marge memilih untuk tetap bertahan. Selama Luka masih ada, selama masih ada sosok yang memberinya alasan untuk melawan penyakitnya. Jujur aja, aku benar-benar nggak siap menghadapi cerita seperti ini. Harapan seorang anak itulah yang diperjuangkan Luka. Dengan judul Moshoshla, yang berarti denyut nadiku atau yang paling berharga di hatiku. Companion Mission ini menjadi salah satu cerita yang paling menyayat di Belobog. Namun pada akhirnya kisah Luka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kemenangan, melainkan tentang inspirasi. Di tempat di mana orang-orang merasa ditinggal dan tak berdaya, Luka menjadi simbol keteguhan hati. Ia bertarung bukan karena menyukai kekerasan, tetapi karena kehadirannya saja sudah berarti. Karena ketika seseorang berdiri tegak di atas ring, orang lain mungkin akan percaya bahwa mereka juga bisa berdiri dan terus melawan. Companion Mission Clara memperlihatkan bentuk masa kecil yang berbeda, bukan yang dipenuhi kekacauan, melainkan kesunyian dan isolasi. Cerita ini dimulai dari kasus pencurian suku cadang yang ternyata dilakukan oleh sebuah robot. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi Clara untuk memahami sesuatu yang jauh lebih besar, perasaan. Sebagai anak yang selalu dilindungi oleh Svarog, mesin dingin, logis, dan tanpa emosi, Clara tumbuh dalam perlindungan yang sempurna, namun juga membatasi. Ironisnya, justru mesin tanpa perasaan inilah yang menjadi penjaga terbesarnya. Clara adalah representasi harapan dalam bentuk paling murni. Ia mencoba memahami robot, mengapa mereka bisa berbicara, melindungi, dan bertindak seolah-olah manusia. Dan dari situlah pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul. Apakah robot pada akhirnya sama seperti manusia? Apakah kesadaran manusia tidak lebih dari sekedar program yang jauh lebih kompleks? Apa arti emosi bagi makhluk buatan? Dan apa sebenarnya perbedaan antara robot dan makhluk fragmentum? Bersama kita dan dengan bantuan Svarog, Clara perlahan mencoba memahami dunia tempat ia hidup. Dunia yang dingin, keras, namun masih menyimpan kemungkinan untuk saling memahami. Companion Mission ini bukan tentang jawaban, melainkan tentang keberanian seorang anak untuk bertanya. Dan dalam dunia yang membeku seperti Jarilo 6, rasa ingin tahu dan empati Clara menjadi secercah cahaya kecil yang menolak untuk padam. Kisah Serval adalah tentang pemberontakan, penyesalan, dan mimpi yang tak pernah selesai. Dulu, Serval adalah seorang ilmuwan dengan ambisi yang melampaui Belobog. Ia percaya pada kemajuan, pada masa depan, dan pada kemungkinan dunia yang lebih baik. Namun kini, ia hidup di pinggiran masyarakat, terjebak antara masa lalu yang telah direnggut darinya dan kota yang meski menyakitkan, masih ia pedulikan. Konfliknya tidak hanya dengan Cocolia, tetapi juga dengan keluarganya sendiri. Penelitian Serval diambil oleh Cocolia. Ayahnya menyetujui kebijakan isolasi antara underworld dan permukaan, keputusan yang bertentangan dengan keyakinannya. Semua ini perlahan menghancurkan kepercayaannya terhadap Belobog, membuatnya kehilangan kepedulian dan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Namun di sisi lain, ada Gepard. Sebagai anggota keluarga Landau, Gepard memilih untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pelindung Belobog. Bukan karena ia buta terhadap kesalahan sistem, tetapi karena ia percaya bahwa kota ini tetap membutuhkan seseorang yang berdiri di garis depan. Dan ada kita yang terus mengawasi Serval, mendengarkan ceritanya dan secara perlahan membuka hatinya. Serval menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi dari penyesalan. Ia harus menghadapi keluarganya, menghadapi bayangan Cocolia, dan menghadapi kenyataan bahwa luka ini tidak hanya miliknya seorang. Belobog juga terluka. Melarikan diri tidak menyembuhkan apapun. Meninggalkan kota berarti meninggalkan orang-orang yang masih membutuhkan bantuannya. Pada akhirnya, Serval memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena semua luka telah sembuh, tetapi karena ia memutuskan untuk membantu dan bergerak maju.
Tak ada yang benar-benar salah di antara mereka, dan justru itulah yang membuat hubungan ini terasa menyakitkan. Mereka tidak terpisah oleh kebencian, melainkan oleh tanggung jawab. Keluarga Landau bukan hanya tentang Serval dan Gepard, ada adik bungsu mereka, Lynx, atau yang akrab dipanggil Lynxie. Sebagai yang paling muda, Lynx tumbuh di bawah bayang-bayang kakak-kakaknya yang luar biasa. Ia sering terlihat santai, namun di balik itu tersimpan rasa ragu dan perjuangan untuk menemukan tempatnya sendiri. Bersama sahabatnya Pella, Lynx menghabiskan waktu dengan berkemah, saling membantu berbagi cerita dan menikmati keindahan aurora di langit Jarilo 6. Dari momen sederhana inilah, keduanya mulai merefleksikan pergulatan batin masing-masing. Apa yang awalnya hanyalah perjalanan kecil berubah menjadi sebuah penemuan yang mengejutkan. Mereka menemukan sebuah disk yang mengungkapkan kisah tentang ibu Pella, Lady Peña, seorang penjelajah yang legendaris, dan sosok yang menjadi fondasi dari profesionalisme Pella hari ini. Namun kejayaan itu datang dengan harga mahal. Lady Peña telah lama tiada, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh di hati Pella. Cerita ini menyentuh Pella bukan hanya sebagai seorang perwira intelijen, tetapi sebagai seorang anak. Dan di saat yang sama, kisah ini juga menyentuh Lynx, membuatnya menyadari betapa besar rasa cintanya terhadap keluarganya. Meski ia sering merasa tersisih oleh pencapaian kakak-kakaknya, kompanian misi ini tidak penuh konflik besar atau tragedi dramatis. Namun justru lewat kesunyian, kenangan, dan alam yang dingin, Pella dan Lynx belajar memahami diri mereka sendiri dan satu sama lain. Setelah menyusuri semua kompanian mission di Jarilo 6, satu hal menjadi sangat jelas. Planet ini tidak didefinisikan oleh dinginnya salju, melainkan oleh orang-orang yang menolak membiarkan hati mereka ikut membeku. Dari Hook, kita belajar tentang kepolosan dan kasih sayang sederhana antara ayah dan anak. Dari Clara, kita melihat harapan yang tumbuh dari rasa ingin tahu dan empati. Natasha mengajarkan bahwa tanggung jawab seringkali berarti memikul luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Serval menunjukkan bahwa melarikan diri tidak selalu menyelesaikan apapun, dan menghadapi penyesalan adalah bagian dari bergerak maju. Pella dan Lynx mengingatkan kita bahwa di balik profesionalisme dan senyum ceria, setiap orang punya bayangan dan kenangan yang harus mereka hadapi. Dan luka memperlihatkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang menang, melainkan tentang memberi harapan. Companion Mission ini mungkin bukan cerita utama yang menggerakkan plot besar Honkai Star Rail, namun justru disinilah dunia Jarilo 6 terasa paling hidup. Karena di tengah dunia yang membeku, harapan tidak datang dari keajaiban besar, melainkan dari tindakan kecil, pilihan sulit, dan orang-orang biasa yang terus berusaha peduli. Dan mungkin itulah pesan terbesar dari Jarilo 6. Selama masih ada yang mau berdiri, bertanya, merawat, dan bermimpi, kehangatan akan selalu menemukan jalannya. The way to celebrate.